hari ini kita akan membaca dan merenungkan dari ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 ya. Nah, kalau kita membaca dari ayat yang pasal yang ke-5, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11, di situ kita akan melihat tentang nasihat daripada Yakobus supaya kita hidup bersabar ya. Kalau minggu lalu kita belajar dari pasal yang ke-5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, kita melihat di situ ada orang-orang kaya yang menyalahgunakan kekayaan mereka, menyalahgunakan kuasa mereka, ya tidak menghargai orang lain, sehingga sebagian orang Kristen yang pada waktu itu menerima surat dari Yakobus, mereka adalah bagian daripada orang-orang yang ditekan, orang-orang yang menderita, orang-orang yang disalahkan dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang kalau kita disakiti hati kita, mungkin kita akan menjadi bersungut-sungut atau menjadi marah atau saling menyalahkan ya. Kita gampang untuk mencari kesempatan membalas dan sebagainya. Ya, itu adalah kemungkinan-kemungkinan yang bisa timbul daripada hati kita. Akan tetapi bagian ini setelah Yakobus berbicara tentang keadaan, adanya penekanan-penekanan, adanya orang-orang yang menyalahgunakan kuasa dan kekayaan, di sini Yakobus kembali menasihati jemaat supaya hidup bersabar ya. Nah, saudara sekalian, bersabar bukanlah hal yang gampang ya. Bersabar adalah suatu tantangan bukan hanya pada waktu kita mengalami tekanan, bukan hanya pada waktu kita disakiti, bukan hanya pada waktu kita kehilangan harapan, tetapi kesabaran merupakan latihan yang harus kita lakukan setiap hari, baik di dalam keluarga, terhadap anak-anak kita, maupun di dalam pekerjaan, ataupun di mana saja kita berada, ya kita perlu sungguh-sungguh belajar bersabar. Saya membaca satu cerita, dikatakan ada seorang ibu pada waktu dia belanja di supermarket, dia melihat ada seorang bapa ya yang sedang bersama dengan anaknya yang berumur 2. Anaknya berumur 2 berada di dalam dorongan, duduk di dorongan belanja itu. Kemudian anaknya merengek-rengek, lalu goyang sana, goyang sini, ya. Lalu sang papa yang sedang bersama dengan anak itu berkata ya, Billy sabar Billy katanya ya, Billy sabar katanya ya, kamu bisa bersabar katanya. Lalu ibu itu datang dan berkata kepada bapak yang sedang mendorong dorongan itu, lalu berkata kepadanya, Pak, ya saya tidak mau mengganggu bapak, cuma saya begitu terkesan melihat bapak yang begitu sabar dengan anak bapak yang berumur 2, si Billy ini katanya. Lalu yang bapaknya menjawab katanya, Bu, katanya, anak saya namanya Patrick, bukan Billy katanya. Billy itu saya sendiri katanya. Jadi dia sendiri yang menghibur dirinya atau menguatkan dirinya. Billy harus sabar, Billy harus sabar. Ya, dia bukan suruh anaknya yang sabar, tapi dirinya sendiri belajar sabar. Ya, kelihatannya ini merupakan satu contoh bagi kita juga ya. Nah, kita perlu selalu mengingatkan diri kita, selalu menyadarkan diri kita bahwa dunia luar, situasi yang sedang kita hadapi sangat gampang memancing emosi kita, sangat gampang membuat kita kehilangan kesabaran. Ya, tapi kita perlu mengingatkan kita perlu kekuatan daripada Roh Kudus, ya kita perlu selalu mendoakan diri kita sendiri agar supaya kita sungguh-sungguh dapat bersabar di dalam menghadapi semua situasi yang sedang kita hadapi ini. Walaupun tidak gampang, tetapi bersandar kepada Tuhan, ya kita dapat melakukannya.
Dan hari ini kita akan melihat, nah kalau kita baca semua dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11, di situ Yakobus menunjukkan tentang 3 contoh ya, tetapi hari ini kita akan bersama-sama melihat mungkin salah satu contoh yang dituliskan oleh Yakobus ya. Yakobus dalam bagian ini menunjukkan bahwa kelompok orang-orang Kristen yang ditekan itu harus belajar bersabar di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah situasi-situasi yang tidak menguntungkan mereka ya. Jadi di dalam ayat yang ke-7 daripada Yakobus pasal yang ke-5 dan ayat yang ke-8 di situ dikatakan, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan musim semi. Nah, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi di sini pertama-tama dia katakan karena itu ya, seperti yang saya katakan tadi ya, karena itu merupakan kalimat penyambung yang menghubungkan ayat sebelumnya dengan ayat ini ya. Jadi ayat sebelumnya yang kita bicarakan tadi yaitu ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 di mana berbicara tentang orang-orang kaya yang menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk sehingga mereka menindas orang-orang yang miskin dan sebagainya. Jadi di sini Yakobus memanggil mereka saudara-saudara ya. Berarti Yakobus sedang berbicara tentang dengan orang-orang Kristen yang mendapatkan tekanan dari orang-orang yang dia sebutkan di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Jadi saudara sekalian di sini juga sekaligus mengingatkan kita ya, hidup kita memang kadang-kadang kita ingin mencari keadilan ya. Kita berusaha untuk menjadi orang yang seadil-adilnya supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi di dalam menghadapi dunia luar ya, kita sulit untuk meminta orang menjadi orang yang adil, karena dunia ini ya, manusia pada umumnya lebih gampang berpusat kepada diri sendiri. Nah, manusia yang hidup berpusat kepada diri sendiri sulit untuk menerapkan keadilan. Ya, jadi kalau kita berhadapan dengan tindakan, perbuatan yang tidak adil terhadap kita, ya memang hati kita akan merasa sakit, memang kita akan sedih, memang kita akan mengalami kerugian, tetapi di sini Yakobus juga menasihati kita hanya dengan satu cara. Ya, hanya dengan satu cara, yaitu apa? Yaitu bersabar, ya, yaitu bersabar. Kalau kita tidak bersabar di dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 di situ menunjukkan juga bahwa kita akan bersungut-sungut, ya, kita akan saling menyalahkan. Tetapi bersabar itu merupakan kunci, ya. Jadi dari dua ayat ini kita melihat ada 3 istilah sabar. Ya, 2 istilah sabar merupakan kalimat perintah, dan 1 istilah sabar di dalam ayat yang ke-7 itu merupakan bagian daripada contoh tentang petani yang hidup bersabar. Nah, saudara sekalian, seperti yang saya katakan tadi, bahwa menjadi orang sabar itu tidak gampang. Ya, menjadi orang yang sabar tidak gampang. Kita hidup di dalam satu dunia yang selalu menantang kita untuk kehilangan kesabaran. Sehingga Yakobus memberikan perintah. Artinya apa? Artinya kesabaran itu merupakan tanggung jawab kita. Kesabaran merupakan sesuatu yang tidak dapat tawar-menawar. Jadi kita mungkin seperti Billy tadi, harus selalu mengingatkan diri kita, harus selalu menasihatkan diri kita supaya sabar.
supaya sabar. Dalam menghadapi banyak hal, kita selalu mengingatkan diri kita supaya sabar. Ya, nah ini memang tidak gampang, tetapi karena ini adalah perintah Tuhan dan juga Roh Kudus akan menolong kita. Ya, menolong kita untuk bersabar. Saya melihat sebuah survei yang diadakan oleh Associated Press and Ipsos ya pada tahun 2006 ya, sudah satu masa yang lalu. Mereka mengadakan survei terhadap 1.003 orang dewasa. Di dalam survei itu melihat berapa lama seseorang dapat bertahan di dalam kesabaran mereka. Ya, lalu dikatakan pada saat orang-orang mengantri di kantor atau di toko, kebanyakan orang membutuhkan rata-rata 17 menit untuk kehilangan kesabaran. Ya, 17 menit ya, saudara sekalian, itu kelihatannya sudah lumayan panjang juga ya. Jadi menanti selama 17 menit. Orang yang menunggu di telepon kebanyakan kehilangan kesabaran dalam 9 menit. Nah, kadang-kadang kita terima telepon, ditaruh di situ, kita dikasih dengar musik ya dan sebagainya. Nah, orang bisa bertahan katanya rata-rata 9 menit. Nah, wanita akan kehilangan kesabaran sekitar 18 menit. Dan laki-laki akan kehilangan kesabaran rata-rata 15 menit katanya. Ya, nah ini adalah keadaan perbedaan, ada sedikit perbedaan psikologi antara laki-laki dan perempuan. Ya, kemudian dikatakan orang yang pendapatan lebih rendah, pendidikan lebih rendah, dan tinggal di daerah-daerah yang desa-desa itu pada umumnya lebih sabar daripada orang yang mempunyai pendidikan perguruan tinggi, mempunyai penghasilan yang lebih tinggi, dan tinggal di kota-kota. Ya, mungkin kita setuju dengan keadaan yang demikian. Ya, nah kadang-kadang kita menyetir di kota-kota besar, kita akan melihat ada orang yang sengaja mendekatkan mobilnya ke kita dan sebagainya, yang membuat kita agak sedikit bingung dan sebagainya. Nah, itu juga menunjukkan ketidaksabaran mereka. Nah, saudara sekalian, juga kita ditanya oleh survei tersebut, katanya kalau kita disuruh tunggu 5 menit saja di kamar dokter, ya kalau kita sudah diantar oleh susternya ke kamar dokter, kemudian kita harus tunggu lagi 5 menit baru dokternya datang, bagaimana rasanya katanya. Ya memang itu adalah satu tantangan. Ya, kesabaran merupakan sesuatu yang tidak gampang. Ya, semua orang mempunyai kesulitan untuk hidup bersabar, sehingga di sini memberikan perintah bahwa kita harus bersabar. Ya. Nah, ada orang mengatakan musuh daripada kesabaran adalah perasaan cemas, perasaan gelisah, perasaan tergesa-gesa, ya sehingga kita tidak dapat menguasai emosi kita. Ya, kita menjadi sangat kesal dengan penundaan atau kita menjadi kesal dengan perkataan-perkataan seseorang, ya. Jadi kita harus belajar bersabar. Tetapi ada juga orang mengatakan ya kita kalau dinasihati bersabar itu biasanya kita lebih tidak sabar katanya. Ya, jadi kadang-kadang kita mendengar orang menasihati kita bersabar atau kita baca buku tentang bersabar ya. Tapi katanya itu kadang-kadang juga justru mendatangkan efek yang negatif katanya. Ya, kalau kita lagi sedang marah, ada orang datang kepada kita dan berkata sabar, sabar katanya ya. Apakah kita benar-benar bersabar? Apakah kita bisa berkata, oh terima kasih telah mengingatkan saya, ataukah justru ya justru pada waktu itu emosi kita akan lebih meluap katanya. Jadi bersabar bukanlah sesuatu hal yang demikian. Nah, kalau begitu, saudara sekalian ya,
apakah nasihat ataupun perintah yang diberikan oleh Yakobus itu akan membantu kita, ya. Kalau seandainya nasihat orang untuk bersabar biasanya tidak mendatangkan hasil yang baik, apakah Yakobus di dalam memberikan perintah ini akan menolong kita? Ya, Yakobus akan sangat menolong kita karena Yakobus menolong kita untuk mengalihkan fokus kita, ya. Yakobus menolong kita dengan cara memberikan contoh-contoh supaya kita dapat bersabar. Nah, ini penting. Ini perbedaannya, ya. Kalau kita hanya menasihati orang untuk bersabar, sabar, ya, sabar, itu sesuatu yang tidak terlalu menolong. Kita harus memberikan bimbingan, contoh, menolong dia untuk keluar daripada keadaan-keadaan yang cemas, yaitu adalah sangat penting. Jadi kadang-kadang kita juga mempunyai kesalahan tentang konsep kesabaran, ya. Nah, kesabaran sebenarnya lebih dari sekedar harus tenang, berhenti daripada gelisah atau berhenti daripada bertanya-tanya, ya. Nah, kalau kita melihat kesabaran Tuhan terhadap umat manusia, itu bukan sesuatu yang bersifat pasif, tetapi Tuhan bersabar kepada manusia menunjukkan Tuhan sedang melakukan sesuatu yang sangat aktif untuk menolong manusia, untuk mempersiapkan manusia, ya. Jadi kesabaran, ada orang mengatakan sebenarnya bukan sesuatu yang sangat lemah, tetapi kesabaran merupakan satu kekuatan yang luar biasa, saudara sekalian, yang dapat menekan, ya, emosi kita itu seperti per yang sedang begitu menunjukkan kekuatannya, tetapi kesabaran merupakan satu kekuatan yang dihasilkan oleh Roh Kudus, ya, untuk menahan akan emosi kita supaya emosi itu tidak meluap di dalam hidup kita. Nah, itu adalah sesuatu kekuatan yang bukan datang dari kita sendiri. Jadi kesabaran bukan sesuatu yang pasif, menahan, ya, apa namanya itu, melarikan diri, ya, menyingkari akan kenyataan-kenyataan yang sedang kita hadapi, ya, bukan demikian. Tetapi kesabaran justru merupakan suatu kekuatan daripada Tuhan. Jadi kita harus belajar untuk hidup bersabar. Nah, kalau kita melihat di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga dan ke-9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi di satu sisi kita melihat Tuhan sabar, tetapi Tuhan sabar bukan berarti dia duduk di situ, diam di situ, dia menjadi pasif terhadap manusia, tidak. Tetapi dia memakai segala cara untuk menyadarkan manusia, membawa manusia ke hadapannya. Dia ingin manusia berbalik kepadanya, ya, dia ingin manusia bertobat. Tuhan dengan Roh Kudus-Nya, Tuhan memakai anak-anaknya untuk menyampaikan kabar baik, untuk menyampaikan kasih-Nya kepada orang-orang yang masih belum mendapatkan kemurahan Tuhan. Jadi arti kesabaran daripada Tuhan bukan berarti dia diam diri, bukan berarti dia pasif, tetapi dia begitu aktif untuk membawa orang kembali kepadanya. Jadi itu sebenarnya adalah arti sabar yang sangat indah bagi kita pelajari di dalam kehidupan kita, ya. Jadi kesabaran itu juga di lain sisi adalah suatu penyesuaian diri dengan waktu yang ditentukan oleh Tuhan.
Ya, nah Yakobus memberikan contoh tentang petani, tentang seorang nabi di dalam mengabarkan firman Tuhan, harus menghadapi banyak tantangan, tentang Ayub, saudara sekalian. Ya, jadi kita melihat di dalam contoh-contoh tersebut, Yakobus sebenarnya ingin memberitahukan kepada kita satu hal: Tuhan mempunyai waktunya, dan kita sabar, artinya kita belajar untuk menyesuaikan diri dengan waktunya Tuhan. Jadi tenggat waktu Tuhan dan tenggat waktu kita seringkali tidak sama, ya. Jadi kita harus belajar. Nah, bila terjadi penderitaan, terjadi masalah di dalam hidup kita, terjadi kesulitan, ya tenggat waktu kita ya mungkin masih belum melihat apa yang kita inginkan. Nah, kita dianiaya mungkin, ya kita diperlakukan dengan tidak adil, kita diperlakukan dengan disakiti, ya hati kita menjadi benar-benar tidak tenang, ya kita ingin semuanya cepat-cepat selesai, dan kadang-kadang kita datang kepada Tuhan, kita minta Tuhan, Tuhan selesaikan semuanya itu, Tuhan singkirkan semuanya itu segera, ya kadang-kadang kita ingin segera. Nah, itu adalah waktu kita, ya waktu kita. Kita ingin agar supaya waktu ini juga, tapi bagaimana kalau Tuhan berkata, oh tidak, tunggu sebentar, ya, sebentar lagi, ya. Dan sebentarnya Tuhan kadang-kadang bisa 1 minggu, ya. Sebentarnya Tuhan kadang-kadang bisa 1 bulan, ya. Bahkan kadang-kadang bisa 1 tahun atau 10 tahun baru Tuhan berkata, sekarang baru waktunya. Nah, itu adalah sesuatu yang kadang-kadang bisa menimbulkan kecemasan di dalam hati kita, kegelisahan di dalam hati kita. Bahkan bisa juga kalau kita tidak sabar, kita akan melangkahi Tuhan di dalam melakukan sesuatu yang akhirnya tidak mendatangkan berkat di dalam hidup kita, bahkan menyebabkan kita kehilangan berkat Tuhan. Ya, jadi itu adalah sesuatu yang sangat penting. Bersabar artinya kita menyesuaikan tenggat waktu kita dengan tenggat waktunya Tuhan. Ya, Tuhan mempunyai waktu. Tuhan mempunyai apa namanya itu due date-nya yang kita harus mengikutinya. Nah, seseorang menulis demikian. Dia katakan kecemasan itu seringkali dimulai dengan tenggat waktu, ya. Nah, berapa besar kecemasan kita itu selalu berhubungan dengan masalah yang melewati batas waktu yang kita anggap itu waktunya, ya. Nah, kita memberikan hidup kita suatu batas waktu. Kita memberikan masalah yang kita hadapi satu batas waktu. Nah, kalau belum sampai batas waktu, biasanya kita tidak cemas. Tetapi kalau sudah melewati batas waktu, kita akan menjadi cemas, kita akan menjadi gelisah, ya kita tidak dapat menerimanya. Ya, nah saya membaca satu apa namanya khotbah, ya. Pertama-tama saya tidak mengerti mengapa dia kasih judul ya khotbah tentang Yakobus juga. Dia judulnya adalah paycheck-nya bukan pada hari Rabu, katanya. Nah, saya setelah membaca paycheck-nya bukan pada hari Rabu, ya saya sendiri mempunyai satu rasa ingin tahu ya apa maksudnya dia, ya. Ya dia katakan ya jika kita bangun pagi pada hari Senin, lalu kita pergi bekerja selama 8 jam, kemudian pulang tidur. Selasa kita bangun lagi, kita pergi kerja 8 jam lagi, lalu kita pergi tidur. Maka pada hari Rabu pagi waktu kita bangun, kita tidak akan berkata, wah kacau ini ya, saya sudah bekerja 16 jam minggu ini, kok saya belum dibayar sepersen pun, katanya ya. Nah, kita tidak akan berkata demikian. Kita tidak akan cemas dengan bayaran kita. Mengapa? Karena bukan hari
pembayaran bagi kita ya, bukan hari menggaji kita. Jadi kita masih tidak akan gelisah katanya. Tapi kalau seandainya kita sudah bekerja dan memang sudah jatuh tanggalnya kita harus dibayar, tetapi kita belum dibayar, nah disitulah akan timbul kecemasan, akan bertanya-tanya, ya kapan saya akan dibayar. Nah jadi dia katakan paycheck-nya tidak akan diberikan pada hari Rabu katanya. Nah jadi saudara sekalian di dalam kehidupan kita juga demikian. Kadang-kadang kita memberikan satu kurun waktu. Ya, itu namanya tenggat waktu kita. Ya, kita berikan waktu untuk masalah yang kita hadapi. Kita berikan waktu untuk kesulitan yang kita hadapi. Ya, kita mempunyai satu target waktu. Nah, kalau target waktunya sudah sampai, ya kita menjadi gelisah. Tetapi kita juga harus belajar untuk mengerti target waktunya Tuhan itu kapan. Dan orang yang dapat belajar sabar, pertama-tama adalah orang yang dapat mengerti tenggat waktu Tuhan, kemudian menyesuaikan diri dengan tenggat waktunya Tuhan. Ya, itu adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi, apa itu kesabaran? Ya, kesabaran adalah ketika saya sungguh-sungguh dapat menyesuaikan diri saya dengan waktunya Tuhan ya. Nah, saat itulah saya dapat menyesuaikan harapan saya sehingga saya tidak lagi membutuhkan hal-hal yang membuat saya berakhir dengan bertanya-tanya tentang kasih Tuhan, tentang kesetiaan Tuhan. Karena saya tahu bahwa Tuhan mempunyai waktunya. Ya, jadi seorang berkata demikian. Jadi inilah definisi daripada kesabaran katanya. Kesabaran adalah kalibrasi ulang jam harapan saya untuk menyelaraskan dengan ketentuan ilahi. Ya, jadi saya menyesuaikan ulang jam saya supaya saya dapat menyelaraskan jam saya, waktu saya, ya target waktu saya dengan ketentuan ilahi daripada Tuhan sendiri. Nah, ketidaksabaran adalah ketika saya bingung dan berharap agar supaya Tuhan melakukan apa yang saya inginkan sesuai dengan waktu saya, bukan waktu Tuhan. Nah, itu yang biasanya akan menyebabkan kita tidak sabar. Jadi kita melihat di sini Yakobus dia menuliskan kepada orang-orang yang sangat menderita. Kalau saudara membaca akan cerita-cerita tentang penderitaan-penderitaan yang dialami oleh orang-orang Kristen di abad-abad pertama, ya seperti pada waktu kita ke Roma kita melihat bagaimana penderitaan-penderitaan yang sedang pernah terjadi di kota tersebut, saudara sekalian. Orang-orang dinaikkan ke atas panggung untuk bertarung dengan binatang buas dan sebagainya. Ya banyak serangan, banyak penderitaan yang dialami. Dan Yakobus sedang menulis surat kepada orang-orang yang menghadapi situasi-situasi yang demikian. Dan hanya satu kunci dia katakan, yaitu bersabarlah. Ya, jadi Yakobus hanya memberikan satu kunci, yaitu bersabarlah. Dan dikatakan juga kapan dia harus sampai kapan dia harus bersabar, saudara sekalian. Ya, nah sampai kapan, saudara sekalian? Sampai kedatangan Tuhan. Ya, nah itu sampai kedatangan Tuhan itu kadang-kadang bagi sebagian orang, kapan Tuhan datangnya? Nah dulu ada seorang pendeta berkata, karena hidup menderita maka orang-orang Kristen di abad pertama selalu mengharapkan Tuhan cepat-cepat datang. Ya Tuhan cepat-cepat datang. Nah nanti kita kalau belajar Wahyu kita juga akan melihat ya Tuhan diharapkan cepat-cepat datang, kita akan melihat bagaimana Tuhan datang dengan kemuliaan dan sebagainya. Nah, di dalam Wahyu kita akan belajar lebih banyak tentang kedatangan Tuhan.
Nah, kita harapkan, nah ada orang pendeta mengatakan, kita harap Tuhan cepat-cepat datang. Akhirnya Tuhan tidak datang, kita yang pergi katanya. Ya, jadi Tuhan tidak datang. Jadi bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Kalau Tuhan tidak datang, kita bersabar sampai pada waktu kita pergi bertemu dengan Tuhan, saudara sekalian. Nah, tetapi di sini dikatakan ya, kita bersabar sampai kedatangan Tuhan. Nah, ada seorang penulis, dia menjelaskan kedatangan Tuhan dengan menggunakan istilah parousia di dalam bahasa Yunani. Ya, parousia itu adalah suatu kehadiran secara pribadi. Jadi kehadiran secara pribadi bisa menunjuk kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kehadiran secara pribadi juga bisa menunjukkan tentang Tuhan hadir di dalam hidup kita, ya. Nah, tetapi di dalam Alkitab pada umumnya pada waktu berbicara tentang parousia itu berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali secara fisik di dalam dunia ini. Atau kalau kita baca 1 Tesalonika dikatakan Tuhan akan datang ke awan-awan, kita yang masih mereka yang sudah mati akan dibangkitkan, kita yang masih hidup akan diubah tubuhnya, dan kita akan diangkat untuk bertemu dengan Tuhan di awan-awan, kemudian kita akan dibawa ke tempat Tuhan. Ya, jadi itu adalah parousia yang dimaksudkan di sini. Tuhan akan datang kembali, ya. Nah, parousia mengapa dijelaskan demikian? Karena parousia juga mempunyai pengertian seorang raja ya pergi mengunjungi suatu kota atau suatu provinsi. Jadi dia secara fisik ya datang mengunjungi akan orang-orang rakyatnya untuk melihat situasinya. Nah, jadi bagi gereja mula-mula ya Yakobus menasihati mereka supaya mereka bersabar. Bersabar sampai kapan, saudara sekalian? Bersabar sampai pada waktu Tuhan datang kembali. Nah, kapan Tuhan datang kembali? Di dalam ayat yang kelima, ayat yang ke-8, di situ dikatakan, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi sudah dekat ini merupakan satu pertanyaan juga bagi banyak orang, ya. Nah, yang dimaksudkan dengan sudah dekat itu kapan, saudara sekalian, ya. Kita sudah menunggu lebih dari 2000 tahun ya, dari awal dikatakan parousia Kristus sudah dekat, ya. Nah, sampai sekarang kita masih belum melihat Tuhan Yesus datang, ya. Lalu ada seorang bertanya, apakah Yakobus salah atau apakah jemaat gereja mula-mula itu salah di dalam keyakinan mereka bahwa Tuhan sudah dekat, saudara sekalian? Tidak, saudara sekalian, ya. Jadi banyak penafsir mencoba untuk menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan kedatangan Tuhan sudah dekat, ya. Jadi kedatangan Tuhan sudah dekat itu para ahli-ahli bahasa Yunani mereka menjelaskan demikian, bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat itu mempunyai pengertian bisa terjadi kapan saja. Nah, bukan berarti dalam menunjukkan kurun waktu, ya. Bukan menunjukkan bahwa kurun waktunya sudah dekat sekali, akan datang hari ini, akan datang besok, akan datang lusa, tahun depan, bukan. Tetapi menekankan tentang kepastiannya. Tentang kepastiannya bahwa Tuhan pasti datang, ya. Tuhan pasti datang. Tuhan bisa datang kapan saja, bisa hari ini atau kapanpun sesuai dengan tenggat waktunya Tuhan, sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Nah, di dalam bahasa Yunani, istilah sudah dekat itu adalah perfect indicative, ya. Nah, perfect itu artinya sudah selesai, sesuatu yang pasti,
sesuatu yang bukan masih belum jelas ya, tetapi sesuatu yang pasti. Indikatif itu artinya penekanan suatu fakta ya, suatu fakta. Jadi fakta itu akan terjadi. Akan terjadi. Ini merupakan suatu fakta, suatu ketetapan Allah, sesuatu yang sudah ditentukan Allah dan akan terjadi di dalam sejarah manusia. Ya, nah kapan kita tidak tahu. Nah, seorang lain penafsir mengatakan seperti Tuhan Yesus sendiri aja tidak mengetahui hari dan jamnya. Tetapi Tuhan Yesus menginginkan agar supaya para pengikutnya mempersiapkan hati, bersiap sedia. Ya, Tuhan Yesus juga memberikan perumpamaan dia bisa datang kapan saja. Yang Tuhan Yesus tekankan itu adalah kepastian kedatangannya. Dan orang-orang Kristen diminta untuk bersiap sedia. Jadi demikian juga dengan istilah sabar di sini ya. Kita bersabar sampai kedatangan Tuhan Yesus. Artinya di dalam hati kita menantikan kedatangan Tuhan. Ya, karena kedatangan Tuhan itu merupakan sesuatu yang sangat indah dan bisa terjadi kapan saja. Jangan sampai pada waktu Tuhan datang kita ditemukan tidak sabar. Itu yang penting ya, yang penting. Jadi pada waktu Tuhan Yesus datang, kita sabar ya, kita menantikan kedatangannya. Kita tahu kedatangan Tuhan Yesus yang pertama adalah non militer ya, tidak menunjukkan kuasanya, tetapi dia adalah hamba yang menderita, anak domba Allah, ya penunggang kuda keledai yang lemah lembut. Nah, itu ciri khas kedatangannya sebagai juru selamat manusia. Kedatangannya yang kedua, dia sebagai seorang raja, sebagai Tuhan semesta alam, sebagai panglima tentara surgawi, ya, sebagai prajurit pemenang yang kuat, hakim atas orang yang hidup dan yang mati. Dia bukan lagi disebut sebagai domba Allah, tetapi sebagai singa dari suku Yehuda ya, yang duduk di atas kuda putih. Jadi kita melihat dia datang di dalam kekuasaannya ya. Dia tidak akan gagal. Dia tidak akan menyerah. Dia akan melindungi, dia akan menjaga umatnya ya. Dia akan membela umatnya. Jadi kita menanti kedatangan Tuhan karena kita percaya bahwa kedatangan Tuhan adalah sesuatu yang sangat berharga di dalam hidup kita. Sesuatu yang mempunyai nilai yang luar biasa di dalam hidup kita. Dan kalau kita tidak bersabar, kita mungkin akan kehilangan fokus kita. Tetapi kalau kita bersabar, artinya kita tetap menjadikannya kedatangan Tuhan kembali sebagai fokus di dalam hidup kita, sebagai pengharapan utama di dalam hidup kita. Ini yang ditekankan sebenarnya di sini ya. Jadi kita bersabar karena kita tahu Tuhan pasti datang, dan kita bersabar karena kita tahu bahwa kedatangan Tuhan membawakan sesuatu yang jauh lebih indah daripada penderitaan yang sedang kita hadapi. Ya, seperti yang dikatakan oleh Paulus juga di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-17. Dikatakan sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Luar biasa, saudara sekalian ya. Satu penghiburan, satu kekuatan, satu jaminan daripada firman Tuhan. Ya. Walaupun kita menderita, walaupun kita menghadapi tantangan, walaupun hidup ini banyak kesulitan, banyak orang yang bertindak tidak adil, banyak orang yang merampas hak kita, yang menekan kita, menginjak-injak kita. Jangan takut, jangan putus asa, jangan cemas, jangan menyerah.
tetapi bersabar menantikan kedatangan Tuhan. Karena apa? Karena penderitaan itu mempunyai fungsi yang sangat indah. Di sini dikatakan penderitaan ringan ini akan mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kita yang kita alami sekarang ini. Semakin kita menderita, semakin besar kemuliaan yang akan kita terima di satu hari nanti. Saudara, ini adalah janji Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, jadi kita memfokuskan diri kita kepada Tuhan, ya kita menantikan kedatangan Tuhan. Saat Tuhan datang, itu adalah waktu yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Jadi saat ini belum waktunya Tuhan. Jadi tadi kita katakan ada tenggat waktu kita, ada tenggat waktunya Tuhan. Kadang-kadang kita ingin masalah kita sekarang juga diselesaikan Tuhan. Mungkin kadang-kadang Tuhan tidak menyelesaikan semuanya. Ya, Tuhan akan menyelesaikan semuanya pada waktu Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan akan turun tangan dan memperbaiki semua masalah yang sedang kita hadapi di dalam hidup kita. Dia adalah hakim, ya, yang akan menghakimi secara tuntas, saudara sekalian. Kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa, kalau kita percaya Dia adalah hakim yang nantinya akan menghakimi dengan tuntas, tidak ada yang ketinggalan. Tuntas, saudara sekalian. Nah, kalau kita percaya demikian, saudara sekalian, tidak ada penderitaan atau sikap manusia apapun yang dapat menggerogoti ketenangan hati kita, yang akan membuat kita menjadi cemas. Tidak. Karena apa? Karena kita tahu Tuhan itu akan membela kita. Nah, di dalam ayat yang minggu lalu kita melihat mereka menekan bahkan membunuh orang yang benar, orang yang tidak dapat melawan. Ya, sekarang kita tidak dapat melawan. Kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi jangan khawatir. Jangan cemas. Jangan menyerah. Tetapi kita tahu pada waktu Tuhan datang, Dia akan menjadi pembela kita, yang akan membela hak kita, yang akan membawa kembali apa yang seharusnya kita miliki kembali kepada kita. Nah, sekarang kita masih sedang menghadapi masalah, mungkin Tuhan menyembuhkan kita, tetapi mungkin tidak semua. Ya, kita masih menghadapi masalah fisik misalnya, ya. Dia mungkin memperbaiki masalah kita, masalah hubungan kita, masalah di dalam keluarga kita, masalah di dalam pekerjaan kita. Jangan khawatir, saudara sekalian, ya. Walaupun belum semua masalah diselesaikan, tetapi kita mempunyai pengharapan pada waktu Tuhan datang. Pada waktu Tuhan datang, Dia akan memperbaiki semua masalah yang kita hadapi di dalam hidup kita. Jadi pengharapan kita, fokus kita adalah pada waktu Tuhan datang. Dan kalau kita mempunyai fokus kepada Tuhan datang, itu akan memberikan satu kelegaan yang luar biasa yang akan membuat kita semakin bersabar. Kita melihat di sini adalah suatu hubungan timbal balik. Kita belajar bersabar, tetapi bagaimana kita dapat bersabar? Kita tidak seperti yang tadi kita katakan, kalau orang menyuruh kita bersabar, mungkin kita lebih tidak bersabar. Tetapi Yakobus di sini bukan hanya memerintahkan kita bersabar, tetapi juga mengalihkan fokus kita. Mengalihkan fokus kita supaya tidak pada sikap manusia, tidak pada perbuatan manusia, tidak pada ketidakadilan manusia, tetapi mengalihkan fokus kita kepada Tuhan yang adil, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang akan menyelesaikan. Nah, pada waktu kita mengalihkan fokus kita
pada waktu itu juga kita menerima jaminan. Pada waktu itu juga kita mendapatkan kelegaan. Pada waktu itu juga kita mendapatkan pelepasan yang sesungguhnya. Dan disitulah hati kita akan sabar, akan tenang, akan memiliki kekuatan untuk menghadapi segala-galanya. Jadi saudara-saudara sekalian, inilah perbedaan kita sebagai umat Tuhan. Ya, apalagi umat Tuhan yang berfokus kepada Tuhan, berfokus kepada kedatangan Tuhan. Ya, ada orang-orang yang menyebut diri Kristen tetapi tidak berfokus kepada kedatangan Tuhan. Dia berfokus kepada mungkin hari ini, mungkin keadaan ekonomi hari ini, mungkin keadaan peperangan hari ini, mungkin keadaan suatu negara pada hari ini. Kadang-kadang kita gampang berfokus kepada situasi yang ada. Walaupun kita menyebut diri Kristen, tetapi kalau fokus kita kepada situasi-situasi yang ada, saudara sekalian, hati kita tetap tidak akan memiliki kesabaran yang sejati. Tetapi Yakobus ingin kita berfokus kepada kedatangan Tuhan. Ya, kalau orang Kristen tidak berfokus kepada kedatangan Tuhan, tidak hidup di dalam kesabaran, maka dia akan hidup di dalam penuntutan. Dia akan hidup di dalam sungut-sungutan. Dia akan hidup di dalam saling menyalahkan satu dengan yang lain. Dia tidak menghargai, dia tidak menghormati Tuhan sebagaimana seharusnya Tuhan berada di dalam hatinya. Sebagaimana Tuhan janjikan dirinya. Jadi saudara-saudara sekalian, itu adalah satu perbedaan yang sangat besar antara orang Kristen yang memiliki kesabaran dengan orang Kristen yang tidak memiliki kesabaran. Kemudian kita melihat, ya, tadi saya katakan di dalam pasal 5 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11, di situ Yakobus memberikan 3 perumpamaan yang sangat dapat menolong kita untuk belajar bersabar. Ya, yang pertama adalah tentang petani, yang kedua adalah seorang nabi, yang ketiga tentang Ayub. Nah, hari ini kita mungkin hanya akan belajar dari seorang petani, dan minggu depan kita akan belajar dari perumpamaan yang lain. Ya, di situ di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ya, kembali kita melihat Yakobus, dia menunjukkan tentang kesabaran seorang petani sesuai dengan tenggat waktunya Tuhan. Bukan waktu dia sendiri, ya. Kita tahu petani adalah orang yang sangat sabar, ya. Seorang pernah berkata demikian, seorang yang tidak sabar tidak cocok untuk menjadi petani, katanya. Karena petani itu gajinya itu ya menerima hasilnya itu setelah 1 tahun, saudara sekalian. 1 tahun 1 kali, saudara sekalian, itu bukan sesuatu yang gampang. Dia harus menanti, saudara sekalian. Nah, dia harus menanti hujan musim gugur, dia harus menanti hujan musim semi, ya. Nah, kalau seorang petani tidak sabar, ya. Nah, ada satu istilah yang menggambarkan tentang orang tua yang kadang-kadang tidak sabar dengan pendidikan anaknya, ya, untuk menantikan anaknya bertumbuh. Ya, di dalam bahasa Mandarin itu mungkin saudara pernah mendengar ada satu istilah yang namanya pa miao cu cang, ya. Pa miao cu cang, miao itu adalah bibit, ya.
Pamyao itu adalah menarik bibit supaya dia bertumbuh lebih cepat katanya. Ya dikatakan ada satu cerita, ada seorang petani, dia sudah menanamkan bibit-bibitnya, kemudian dia hari kedua lihat kok masih sama, hari ketiga kok belum tumbuh benar, lalu dia berpikir dia punya cara yang baik, lalu dia tarik semua bibit-bibitnya supaya kelihatannya tumbuhnya lebih tinggi katanya. Tapi setelah dia tarik besoknya bibitnya itu layu semua, saudara sekalian. Ya, nah itu artinya mencabut bibit supaya membantu dia bertumbuh. Nah itu sebenarnya di satu sisi menunjukkan tentang kesabaran. Ya kita perlu sabar, memberikan waktu. Nah kadang-kadang orang tua terhadap anak juga demikian ya, kita perlu belajar sabar karena kita harus tahu bahwa anak kita sekarang baru bertumbuh dalam apa namanya itu langkah yang demikian ya, ataupun dia masih berada di dalam umur yang demikian. Nah, kita jangan menuntut sampai dia menjadi seperti harus orang dewasa dan mengerti ini dan itu dan sebagainya. Nah, kadang-kadang orang tua mungkin bisa kehilangan kesabaran di dalam pendidikan. Nah, kita petani juga demikian ya. Petani dia harus bekerja keras ya untuk apa namanya itu menantikan hasilnya. Jadi kesabaran itu adalah kunci semangat seorang petani ya. Jadi seorang petani yang tidak sabar dia akan kehilangan motivasinya. Tetapi seorang petani yang sabar dia akan memandang jauh ke depan. Dia akan memandang waktu dia memetik hasilnya. Ya, jadi walaupun lama, 1 tahun kemudian, tetapi dikatakan di sini petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Walaupun jauh di depan, walaupun masih lama, tetapi setiap pagi dia bangun lebih pagi dari siapapun juga. Dia adalah pekerja yang paling keras untuk melakukan pekerjaan dengan baik, dengan rapih di seluruh masyarakat kita, saudara sekalian. Petani begitu rajin, bekerja keras, bangun pagi-pagi, walaupun hasilnya masih jauh di sana, saudara sekalian. Mengapa dia mempunyai motivasi yang begitu kuat? Karena itu adalah kesabarannya. Mengapa dia dapat sabar? Di sini dikatakan karena dia seolah-olah sudah melihat hasil yang berharga dari tanahnya. Jadi dia sudah melihat hasil. Jadi seorang petani seolah-olah dia sudah melihat sesuatu yang indah. Artinya dia mengetahui nilai daripada hasil panennya adalah sesuatu yang berharga dari tanahnya. Jadi bagi petani ya, dia bekerja keras, dia melakukan siang dan malam, bangun pagi-pagi, saudara sekalian, karena dia tahu bahwa hasilnya itu sangat indah. Itulah alasan dan yang membuat dia rela untuk melakukannya. Ya, seorang pernah berkata demikian, seorang petani modalnya itu sabar katanya. Karena petani tidak dapat mengendalikan cuaca. Kalau cuaca terlalu basah, mungkin bibitnya akan membusuk, atau kalau terlalu banyak sinar matahari, bibitnya akan terbakar. Ya, tidak ada petani yang dapat mengendalikan cuaca atau mengendalikan tanaman. Ya, apakah kena sampar, kena hama, ya kena binatang-binatang yang mengganggu, kena penyakit dan sebagainya. Petani tidak dapat mengontrolnya, tetapi petani dapat melakukan segala sesuatu dengan kesabaran. Nah, kesabaran seorang petani kalau kita terapkan di dalam kehidupan kerohanian kita,
saudara sekalian, kita juga adalah seorang petani yang dipercayakan Tuhan untuk menaburkan bibit-bibit Injil Allah. Jadi di dalam menaburkan bibit-bibit Injil Allah, saudara, di dalam Titus dikatakan kita menunggu harapan kita yang diberkati, munculnya kemuliaan Allah kita yang agung dan juru selamat Yesus Kristus. Itu merupakan sesuatu yang kita tunggu, merupakan sesuatu yang kita harapkan, dan kita ingin membawa orang kepada Tuhan Yesus. Ini adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang berharga, sesuatu yang mulia. Walaupun saat ini di dalam menaburkan bibit Injil, itu seperti seorang petani. Bekerja keras tidak gampang, tetapi saudara sekalian, seperti petani melihat sesuatu yang berharga dari tanah, demikian juga kita sebagai seorang Kristen melihat sesuatu yang berharga pada waktu Tuhan datang kembali. Yang kedua, kita belajar daripada seorang petani percaya kepada kesetiaan Allah. Ya, seorang petani dia percaya pada kesetiaan Allah. Dikatakan di sini, ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ya, ada terjemahan lain, hujan awal dan hujan akhir, saudara sekalian. Kita tahu hujan musim gugur datang pada akhir Oktober dan awal November, ya. Setelah tepat setelah mereka menabur. Ini penting, saudara sekalian, untuk pertumbuhan tunas-tunas yang mereka taburkan. Jadi selama musim panas, ya, tanah ini akan menjadi keras, menjadi kering, dan hujan musim gugur itu sangat penting bagi para petani untuk melunakkan tanah, sehingga mereka bisa membajaknya, bisa menanam tanaman yang baru, saudara sekalian. Jadi kita tahu pada waktu Yakobus menulis surat ini, mereka tidak mempunyai mesin-mesin modern seperti kita hari ini yang dapat menghancurkan tanah-tanah yang keras, ya saudara sekalian. Jadi harapan mereka adalah kesetiaan Tuhan untuk menurunkan hujan musim gugur bagi mereka, supaya mereka boleh mulai menanamkan tanaman mereka. Dan setelah mereka menanam, hujan akan turun terus sepanjang musim dingin, tetapi faktor terpenting adalah hujan musim semi. Jadi mereka juga menantikan hujan musim semi yang akan datang pada akhir April atau pada waktu memasuki bulan Mei. Jadi saudara sekalian, jadi hujan musim semi sangat dinantikan. Karena apa? Karena hujan musim semi ini akan disertai dengan hawa suhu yang lebih hangat dibandingkan dengan musim dingin, saudara sekalian, dan ini dapat menolong di dalam pematangan tanaman mereka. Jadi semakin lama hujan itu berlanjut, semakin banyak panen yang akan mereka terima. Jadi kita melihat di sini kesabaran daripada seorang petani di dalam menantikan musim hujan pada musim gugur dan hujan pada musim semi. Itu adalah sesuatu pengharapan mereka kepada kesetiaan Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan kepada mereka hujan tersebut. Seperti pada waktu Tuhan memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, Tuhan memberikan janji yang sangat indah kepada mereka. Di sini kita melihat dikatakan, sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, ya, bukanlah negeri seperti tanah Mesir dari mana kamu keluar,
yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah, seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, ya, yang seperti tadi kita katakan hujan musim gugur dan hujan musim semi, ya, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Jadi ini adalah janji Tuhan. Seorang petani dikatakan menantikan, ya, menantikan dengan sabar menunggu, ya, hujan turun, ya. Hujan musim gugur, hujan musim semi, dikatakan di dalam Ulangan itu adalah janji Tuhan. Dia yang memberikan, Tuhan yang menurunkan hujan. Dan di Mesir dikatakan berbeda. Mereka harus menyirami tanah, mengairi, ya, tetapi di tempat di mana Tuhan berikan kepada mereka tanah yang Tuhan janjikan kepada mereka, yang akhirnya Tuhan bawa mereka ke sana, itu adalah sesuatu tanah yang indah. Dan Tuhan dikatakan akan memperhatikan tanah itu. Tuhan sendiri akan memelihara tanah itu. Bahkan di dalam ayat yang ke-12 sangat indah dikatakan, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya, ya, dari awal sampai akhir tahun. Jadi musim hujan akan Tuhan berikan, baik hujan pada musim semi ataupun hujan pada musim gugur, Tuhan akan dengan setia memberikan kepada mereka. Dengan kata lain, bahwa petani dapat sabar karena mereka percaya kepada kesetiaan Tuhan. Jadi hari ini kita mau belajar bersabar. Bagaimana kita dapat belajar bersabar di dalam kehidupan kita. Pertama-tama kita memfokuskan kedatangan Tuhan karena kita tahu bahwa penderitaan yang kita alami hari ini akan diubah menjadi kemuliaan. Bahkan dikatakan akan menghasilkan kemuliaan daripada Tuhan, dan Tuhan akan memberikannya kepada kita. Jadi kita sendiri yang akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Ya, nah ini adalah harapan pada waktu kedatangan Tuhan. Yang kedua, ya, alam semesta ini sebagai bukti Tuhan memelihara kita. Tuhan memberikan kepastian tentang pemeliharaannya. Nah, saudara sekalian, kadang-kadang kita di dalam hidup kita, mungkin kita tidak mempunyai keyakinan akan terjadi 100% apa yang kita harapkan. Nah, kalau kita mengharapkan seseorang yang tidak setia, apalagi saudara sekalian, kalau kita memberikan pesan kepada seseorang yang tidak setia, jangan kita harapkan bahwa apa yang kita inginkan itu terjadi. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita bangun pagi, kita yakin udara telah disediakan Tuhan. Matahari telah disediakan Tuhan. Saatnya tiba, hujan Tuhan sediakan bagi kita. Ya, jadi kita kalau bisa menghayati,
menghargai, mensyukuri akan apa yang Tuhan lakukan dengan begitu indah di dalam hidup kita, kita pasti akan seperti seorang petani. Ya, kita akan seperti seorang petani, sabar di dalam saat-saat susah, sabar di dalam saat-saat perjuangan, karena kita tahu hasilnya indah. Kita akan lebih meluangkan waktu kita untuk lebih mengenal Tuhan kita. Ya, kita akan lebih meluangkan waktu kita untuk lebih berfokus kepada kasih setia Allah daripada pada orang-orang yang menyakiti kita. Kalau kita memberikan fokus kita kepada orang yang menyakiti kita, hati kita cemas. Tetapi kalau kita memberikan fokus kepada Tuhan yang menunjukkan kasih sayangnya kepada kita, hati kita akan tenang, damai, sukacita, penuh kesabaran. Ya, jadi sebagai penutup untuk hari ini, saudara sekalian, kita bersama-sama belajar ya tentang kesetiaan Tuhan, ya, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu, ya. Jadi Mazmur 97 juga dikatakan, hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawamu, nyawa orang-orang yang dikasihnya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik, ya. Mazmur 91 ayat yang keempat dikatakan, dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ya, puji Tuhan. Dalam Mazmur pasal yang ke-103 dikatakan, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Ya, Hosea dikatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Nah, dalam Amsal pasal 3 yang ketiga dan keempat dikatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Dan di dalam Tesalonika suatu berkat dikatakan, ia memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Jadi sebagai kesimpulan, saudara sekalian, kita belajar sabar. Pertama-tama kita berfokus pada pengharapan akan kedatangan Tuhan, akan kemuliaan yang dibawakan Tuhan pada waktu Dia datang kembali. Yang kedua, kita tetap percaya pada kesetiaan Tuhan, maka hati kita akan dipenuhi dengan kekuatan untuk bersabar. Ya, baik. Saya rasa malam ini sampai di sini. Ya, ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya, Tuhan, kami kembali bersyukur melalui Yakobus. Tuhan kembali memberikan nasihat yang begitu indah bagi kami untuk hidup di dalam kesabaran. Kami sadar dengan kekuatan sendiri, kami tidak dapat hidup di dalam kesabaran. Apalagi seperti jemaat di gereja mula-mula yang sedang menghadapi tantangan, tekanan, disakiti. Tuhan, kesabaran merupakan sesuatu tantangan yang luar biasa. Tetapi kami bersyukur karena Engkau setia, karena Engkau memberikan pengharapan yang mulia, sehingga pada waktu kami berfokus kepada Tuhan, pada kedatangan Tuhan, pada kesetiaan Tuhan, maka kami akan mendapatkan kekuatan daripada Tuhan untuk hidup di dalam kesabaran. Dan biarlah apa yang kami pelajari pada malam hari ini, seperti seorang petani, kami dengan sabar menanti dan menanti. Kami belajar untuk menyesuaikan
waktu kami supaya kami dapat menyesuaikan diri dengan waktu yang telah Tuhan tentukan bagi kami dan bukan waktu yang kami tentukan sendiri. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.